Bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan atas segala berkat dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhan membimbing kami, dan Tuhan memampukan kami agar setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami pahami, terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Namun ibu akan membacakannya untuk kita semua di ayat yang ke-33 dan 34. Dan anak-anak ibu tetap memperhatikannya ya. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku,
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Anak-anak ibu yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah Esau tidak menghargai anugerah Allah. Sekali lagi ya, ibu ulangi, tema firman Tuhan hari ini adalah Esau tidak menghargai anugerah Allah. Anak-anak ibu, seperti yang firman Tuhan kita dengar tadi, ada dua nama yang kita baca di dalam ayat 33 dan ayat 34, yaitu Esau dan Yakub. Pagi ini ibu akan bercerita tentang Esau dan Yakub. Anak-anak ibu masih ingat Esau dan Yakub itu anak dari siapa? Ya, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Dan Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak mempunyai anak bernama Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah anak kembar. Anak-anak ibu, adakah di antara kamu yang kembar atau pernahkah kamu melihat orang kembar? Ya, kalau kembar itu pasti semuanya mirip atau dikatakan hampir sama ya, mulai dari fisik, hobi, bahkan sifatnya dan perasaannya pun hampir sama. Kalau yang satunya sedih, biasanya yang satunya lagi juga bisa sedih. Yang satu sakit, yang lainnya juga merasakannya. Tapi berbeda dengan dua anak kembar Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Mereka itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda, hobi yang berbeda, bahkan penampilan mereka pun berbeda. Kalau Esau semakin dia besar, dia bertumbuh menjadi pemuda yang berbadan tegap dan kuat. Tubuhnya besar, kuat, dan dia pintar berburu. Sedangkan Yakub, dia orangnya lebih tenang. Yakub lebih senang untuk tinggal di kemah. Kalau anak-anak tinggal di rumah, kalau mereka pada waktu itu tinggalnya di kemah. Yakub sehari-hari lebih banyak di rumah menemani mamanya, sehingga akhirnya dia pun bisa masak karena setiap harinya membantu mamanya di rumah. Anak-anak, dalam firman Tuhan yang telah kita baca menyatakan bahwasanya Esau adalah si kakak. Dia lahir lebih dulu dan Yakub ini adalah adiknya. Pada masa itu anak yang pertama atau anak sulung itu mendapatkan hak kesulungan, yaitu suatu bagian yang akan diberikan 2 kali lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada anak-anak yang lain atau sebuah berkat yang utama. Namun sangat disayangkan anak-anak ibu, ternyata Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Nah, pada suatu hari Esau baru pulang berburu dengan perut lapar dan dalam keadaan sudah capek berburu. Ketika mendekati kemah, Esau mencium aroma masakan Yakub. Ya, namanya sudah capek, lapar. Kalau sudah mencium makanan yang enak, tentunya kita makin lapar ya anak-anak ibu. Nah, begitu juga dengan Esau. Dia melihat Yakub memasak. Kemudian dia menghampiri adiknya. Dia mendekati adiknya. Dia bilang, "Berikanlah aku semangkok yang merah-merah itu." Kemudian Yakub berkata, "Juallah dulu hak kesulunganmu, baru nanti aku kasih semangkok bubur kacang merah." Wah, ternyata anak ibu, diam-diam Yakub juga mempunyai kerinduan untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, Esau pun menyetujui permintaan adiknya. Dia melepaskan hak kesulungannya hanya demi semangkok bubur kacang merah. Esau menganggap rendah hak kesulungan yang ia dapatkan itu. Esau merasa bahwa hak itu pasti akan jatuh ke tangannya karena secara fakta ia adalah anak yang sulung. Dan dia berpikir, mana mungkin berkat itu berpindah. Dan ini adalah kesalahan terbesar Esau ya anak-anak ibu. Esau begitu menganggap ringan hak kesulungan itu. Anak ibu, perlu kita ketahui satu hal, bahwasanya berkat Allah tidak ada satupun yang bisa kita pikir bahwasanya kita layak dapat dan harus selalu dapat. Jika Allah memberikan pemeliharaan
dan berkat-Nya itu karena Ia berbelas kasihan kepada kita. Anak-anak terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus mengerti kalau Tuhan telah menganugerahkan kepada kita masing-masing, itu sudah ada dalam anugerah Tuhan yang sudah dirancang begitu baik. Kita harus menghargai pemberian Tuhan. Yang jadi kakak, yang jadi adik, itu sudah anugerah Tuhan. Jadi kita lakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan jadikan. Yang kakak, jadilah kakak yang baik, kakak yang mengasihi adiknya, dan jadi contoh. Kakak yang bisa membimbing adiknya. Kalau adik juga harus sayang sama kakak, harus dengar-dengaran sama kakak, karena kakak juga jadi wakil papa mama kalau papa mama lagi tidak di rumah. Jadi anak-anak ibu, baik yang jadi kakak maupun adik, semua Tuhan berkati, semua dilengkapi dengan karunia masing-masing, dilengkapi dengan talenta masing-masing. Jadi harus saling melengkapi dan saling sayang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Dari firman Tuhan kita belajar menghargai anugerah Tuhan dan bersyukur dan juga menikmati dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang menghargai dan mensyukuri setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami